Shalom. Shalom. Kita kembali lagi di Crown Podcast. Tentunya kali ini bersama aku Febri dan Halo, aku Janet. Yeay. Dan kali ini kita ditemani sama om tante yang sweet banget ya. Pasti ini mama papa aku kenal banget sih sama wajahnya ya. Juara dunia tinju pertama di Indonesia, Om Elias. Yes, Yeay. Dan tante Rina Syahaya. Shalom. Wow. Seneng banget ya Ci, akhirnya kita langsung ketemu sama Om Elias dan Tante Rina ya. Iya, kita Hari ini kedatangan narasumber yang inspiratif bener, banget nih ya hari ini. banget. Oke. Tapi sebelum kita tanya lebih lanjut ya, kita mau ajak Bapak Ibu teman-teman semuanya untuk berdoa dulu sebelum mulai podcast ini ya. Mari teman-teman, Bapak Ibu kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk perkenanan-Mu hari ini Bapak. Bukan suatu kebetulan Engkau mengirimkan kedua hamba-Mu Tuhan pada hari ini. Kami percaya Tuhan, ada beberapa hal yang ingin Kau sampaikan melalui kedua hamba-Mu ini Tuhan, untuk menjadi inspirasi, motivasi hidup kami Tuhan. Bahkan kami yang mungkin saat ini sedang menjalani Tuhan masalah yang berat Tuhan, kami percaya ada jalan keluar Tuhan ketika kami mendengarkan podcast ini Tuhan. Kami percaya podcast ini milik-Mu Tuhan. Bertatalah dalam segala Tuhan Yesus acara podcast ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan siap kita yang siap mendengarkan podcast bersama katakan amin. Oh, ini sebelum masuk nih boleh tanya-tanya dulu nggak ya Om Tante ya? Boleh perkenalan singkat nggak ya kayak Om Elias gitu sama Tante, perkenalan singkat aja karena tak kenal maka tak sayang gitu ya. Sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut. Mungkin dari Om Elias dulu boleh. Selamat malam, saya sebagai petinju Elias Pikal yang menjadi juara dunia pertama untuk mengharum nama bangsa dan negara. Inilah orangnya Elias Pikal yang pertama ini. Yeay. Luar biasa. Luar Dan di biasa. sini ada Tante Rina, mungkin bisa diperkenalkan. Shalom. Shalom. Selamat malam. Selamat malam. Puji Tuhan kalau kita bisa hadir di sini podcast Crown Palace. Yes. Kami sangat bersuka cita sekali pada hari ini tentunya. Dan saya memperkenalkan nama saya Rina Syahaya, istri dari Elias Pikal. Dan kami memiliki 2 orang anak. Ya sudah gede-gede. Kami tinggalnya di Jakarta. Dan saat ini juga bergereja di GBI Crown Palace Serpong. Wow, GBI Crown Palace Serpong ya. Aku juga sering main ke Serpong Tante, tapi kayaknya waktu itu belum ketemu Om sama Tante ya Ci ya. Enggak, Iya. ketemu. Oh ketemu ya Tante? Aku tahu kok. Oh iya juga. Iya. Oke. Nah, ceritanya nih Om Elias ini kan merupakan petinju pertama Ya, betul. di highlight loh guys, Ya, petinju benar. pertama Di dan dunia loh. di juara dunia dari Iya, Indonesia Ci. gitu ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Om, gimana Awal perjalanan mulanya ya. karirnya. Jadi awal mulanya nih Om Elias bisa jadi Petinju. seorang petinju gitu. Karena kan rata-rata tuh cita-cita tuh ini ya, misalnya Iya, arsitek gitu ya. benar. Mungkin jadi dokter, Iya. pebisnis gitu. Nah, ini Beresiko gimana ya cerita- petinju ya kan, Ci? gitu. Gimana tuh, Om? Oke. Cita-cita saya dari kecil saya memang sudah untuk mau pengen jadi juara dunia. Tapi saya mulai dari pertama tuh saya dari amatir, saya juara tapi pernah kalah saya tetap juara di amatir untuk menghargai nama bangsa juga. Tapi sampai di juara pertandingan di Frop saya sudah masuk ranking untuk mencari juara dunia. Oke. Ya, karena Ya, saya sebenarnya Om Eli ini cita-citanya dulu pengen jadi Muhammad Ali. Ya. Oh Iya. iya. Oke, I see. Jadi awal tuh masuk tuh mungkin amatir dulu tapi Iya. nggak pernah kalah tuh Iya. di pertandingan Iya. amatir ya. orang kalau dari petinju masih dari mesti pengalaman dari amatir dulu. Iya betul. Ada iya, tahapannya iya, ya. ada Om. tahapan ranking-rankingnya Supaya ya. kita punya prestasi itu akan meningkat naik terus. bukan prestasinya ya, ya. bukan petinju asal petinju aja lalu langsung main nggak bisa menjadi juara. Itu harus dari amatir dulu baru kita bisa pindah di pro. Oke, jadi ada tingkatannya gitu Ya. ya. Baru sampai di provinsi, Ya. maju sampai akhirnya bangsa-bangsa ya Om Ya. ya. Nah itu Karena saya selalu berlatih tapi saya ingin berlatih sampai sepuas-puas saya mau jadi apa sebenarnya. Iya. Saya bilang buat teman-teman saya
kamu harus latihan seperti saya. Mereka bilang, oh gampang, tapi gampang tuh memang gampang tuh betul-betul. Tapi saya bilang, nggak mungkin tidak bisa jadi. Saya harap mereka mau seperti saya harus latihan disiplin, harus latihan didengarkan. Berlatih itu harus percaya diri. Kalau kita tidak percaya diri, kita tidak bisa jadi juara dunia. Tapi saya tambah ya, sebelum jadi petinju sesungguhnya Om Eli ini cukup nakal loh. Oh iya. Jadi itu ya masa lalunya. Masa lalunya tuh sebelum jadi petinju memang jadi anak yang suka bandel di sekolah. Dan nakal, sering berantem di sekolah sama teman-temannya. Itu awal ceritanya, awal kisahnya. Jadi jadi akhirnya dia nggak bisa sampai lulus SD pun nggak, karena itu tadi karena nakal. Benar. Di sekolah itu sering berantem, pukul teman-temannya, dipukul gitu ya. Jadi akhirnya sering bermasalah. Orang tua sering dipanggil, jadi karena bermasalah polisi. Bolak-balik ke sekolah jadi sampai orang tua yang lawan yang dipukul juga lapor ke polisi, jadi kena teguran. Sering kena teguran di sekolah gitu loh. Jadi berangkat dari awal anak bandel. Iya. Jadi ada yang menarik ya Tante ya Ci ya. Jadi Om Elias karena dulu emang hobinya berantem ya Om. Akhirnya panggilannya menjadi petinju gitu ya. Tersalurkannya ke hal yang positif gitu. Iya, aku juga mikir gitu tadi. Om saya lihat saya terlalu bandel, dia suruh saya lebih baik kamu mau jadi petinju daripada kamu bakal jalan. Betul. Itu awalnya. Awalnya itu. Berarti yang nemuin pertama omnya Om Elias. Yang melatih. Jadi pelatih. Lalu dia suruh saya, kalau kamu mau jadi petinju harus saya nanti dilatih, dia latih saya. Dia kasih latih saya dari umur 14 tahun lah. 15 tahun. Wow, 14 tahun. Langsung saya mulai latihan sama mereka. Dia kasih latihan saya kayak sampai saya sudah kuat tahan lagi sampai kalau kita tidak mau usaha kita punya mau jadi atlet harus begitu. Betul. Kalau tidak mau sama atlet, kita punya kemampuan kita sendiri tidak bisa maju. Setuju. Karena petinju sekarang ini kan cuma main asal-asal jadi saja langsung main. Langsung main. Kalau saya dulu disuruh latihan sampai loncat katak dalam itu pukul bayangan dalam ruangan gelap tuh pukul harus betul. Akhirnya saya bisa berhasil di juara amatir sampai masuk di pro. Wow. Itu saya harap hari-hari yang sekarang ini susah diatur. Karena mereka semua bilang lihat bagus-bagus, saya bisa mana bisa mungkin menjadi, kalau nasibnya satu-satu bisa menjadi seperti saya, itu dia punya nasibnya itu. Iya, betul. Kalau yang aku tahu di olahraga itu kan ada kayak pemanasan dan basic ya Om ya. Jadi lebih banyak pemanasannya kayak yang diceritain. Itu Om harus Elias gitu. Ya, betul. Baru praktisnya tuh setelah pemanasannya jadi gitu ya. Baru dia banyak. Saya di main itu bambernya itu kasih awetnya pukulannya harus keras, kuat. Nanti kalau menghadapi orang luar, kita sudah bisa tahu dia pukulan bagaimana yang keras, kita bisa pukul dia kasih jatuh. Tapi lawannya tidak tahu kita punya kekuatannya di mana, tidak tahu. Dia kalau main salah-salah kita bisa pukul dia jatuh. Jadi maksudnya Om Eli juga selain menjadi petinju itu nggak cuma bisa tinju doang, tapi ada strategi strategi. Tahu pukulan-pukulannya juga ya Ci, pukulan mana yang mematikan gitu kan ya Om ya. Itu yang bikin, yang mengantarkan seorang Elias Pikal menjadi juara dunia gitu. Oke, tapi berarti kan gini ya, maksudnya dibalik suatu kenakalan, suatu bandel gitu ya, ternyata omnya Om Eli ini bisa melihat sesuatu yang lebih dalam gitu ya. Dia bisa menyelami dengan lebih dalam bahwa ternyata tuh dibalik mungkin kenakalannya itu ada potensinya, ada potensi dari seseorang yang ternyata digali dan benar gitu. Juara dunia. Wow. Mohon maaf ya, bukan cuma Indonesia ya. Seluruh dunia, benar-benar. Tapi ada yang menarik yang aku pengen tahu nih ya Ci. Dari Tante Rina sendiri, itu awal mulai ketemu Om Elias tuh apa karena jadi fansnya Om Elias waktu tinju? Wah keren banget, maco jatuh banget. Cinta atau ada pertemuan sendiri yang akhirnya Om sama Tante nih jadi
gitu? Oh enggak. Saya emang penggemar tinju. Oh, berarti dari sebelum Om Eli jadi juara juga saya udah seneng nonton tinju. Wanita yang suka nonton tinju. Oh iya. Luar biasa. Kayaknya kalau tahun 80 tuh pada demennya masak-masak bersama ini ya. Siska. Ibu Siska ini. Tante Rina suka tinju. Oke. Dan saya suka memang petinju-petinju yang hebat itu idola-idola saya gitu. Iya. Kayak Muhammad Ali. Iya, Muhammad Ali. Ya di zaman-zamannya itu selalu saya mengidolakan petinju-petinju yang hebat. Jadi saya suka. Nah, waktu Om Eli itu saya idola banget. Oh iya, berarti fansnya ya Tante dulu ya. Wow. Fans banget. Ya, tapi kalau ketemunya itu ya secara gimana ya, kebetulan atau tidak disengaja, itu rumah kita memang berdekatan di Jakarta ya. Pada waktu itu. Jadi selisih dekat banget ya. Selisih 2 rumah doang selisih jadi kita bisa dan kebetulan asalnya sama-sama dari Ambon. Wow. Gitu. Nah, di situ kebetulan cuma kita yang ada. Jadi akhirnya sering bertemu ya. Sering bertemu. Akhirnya dari situ ya sering kita ke gereja bareng gitu ya. Jadi akhirnya dari situlah Om Eli sih sebenarnya yang naksir sama saya. Bener ya saya. Bener ya. Tiap hari saya diantar pakai mobil, tiap hari ke sekolahnya itu. Ya pulang juga saya antar, saya latihan antar lagi dari Senayan ke situ, dekat aja itu. Iya, berarti Om Elias nih act of service ya Tante. Jadi kemana-mana dia anterin. Akhirnya Tante Rina juga lama-lama Lulu udah ngefans juga, terus Rina juga act of service gitu. Cici mana sih yang Lele ya Ci? Tapi pernah takut gak sih Tante? Maksudnya kan pacar gue petinju gitu. Oh enggak pernah. Zaman sekarang enggak takut ya. Mungkin karena saya suka nonton tinju dan saya suka orang itu harus menang gitu loh. Harus jadi juara gitu. Akhirnya saya nggak pernah takut sih. Ya, malah seneng ya Tan ya. Malah seneng. Iya, malah seneng ya. Malah harus mendukung. Iya, harus juara system, gitu, harus bener. juara gitu loh. Posisi saya tuh selalu harus juara. Wow. Couple goals banget ya Ci. Berarti mungkin jadi juara juga kan didukung betul, ya, karena ada support system. Ya, damping ada. Iya. Pendamping ada. Ada pendamping. Dan pendampingnya tuh support harus menang, harus menang. Kalau saya bertanding, dia lihat ini suruh ronde keberapa, Rasid datang kasih tahu saya itu suruh ronde ke-7, ronde 10, ayo kasih habis, dan saya kasih habis langsung. Jadi kayak ngebayangin ya Ci. Ini ronde 7 cepat Elias gitu-gitu ya, nggak semangatin ya. Jadi saya nggak takut loh, saya malah harus menang, harus tegas loh. Selain istri juga manajer ya kan, timekeeper. Round berapa nih gitu ya. Tapi tadi kan tentang dunia tinju ya Ci. Terus aku penasaran nih, kan aku juga baca-baca Om Elias dan Tante Rina ini juga orang yang takut akan Tuhan gitu ya. Nah Om Elias tuh punya gak sih pengalaman pribadi yang mungkin pada saat itu pernah bertanding, mungkin Tante Rina juga mungkin lihat ya, aslinya tuh lawannya tuh susah ditaklukin, tapi ada kayak semacam mujizat atau pertolongan Tuhan yang nyata dalam. Mungkin bisa diceritakan. Saya mulai bertanding melawan, mau sebelum melawan juara dunia, saya harus duduk masuk di kamar di tempat latihan, saya mulai berdoa, tapi saya belum biasa berdoa, tapi hanya berdoa sedikit aja lah. Ya, langsung saya minta Tuhan tolong saya supaya saya bisa berhasil untuk kemenangan, untuk bagi nama Tuhan ditinggikan. Dan langsung saya bilang, kalau Tuhan tidak tolong saya harus sudah kerja keras, sudah mati-matian untuk mengharum nama bangsa dan negara. Saya harus pukul lawan, kasih kau. Saya bilang nanti lihat aja di atas ring. Saya bilang buat di sarung tangan saya. Itu Cun, kamu siapa kamu kan iblis. Jadi saya bilang nanti lihat aja di ring, kamu tidak jatuh, saya jatuh atau kamu jatuh. Nanti betul sampai ronde ke-8 saya mulai dua bilang dalam nama Yesus, saya injang nama itu
lawannya tuh dalam kaki, langsung saya maju, tang, sama saya pukul, main tunggu masuk, saya pukul langsung, tang, kau langsung, itu dari kekuatan Tuhan, Iya, itu. bener. Tapi pukul, tapi orangnya nggak tahu pukulnya dari mana. Iya. Iya. Kalau di apa namanya di dunia internet gitu ya, di Google itu terkenal Om Ilyas tuh dengan teknik Pukulan. southpaw. Jadi makanya kan yang diangkat sama tangan kiri. Jadi kidal itu pukulan tangan kiri yang kuat dan cepat. Terkenalnya tuh gitu. Sampai mungkin lawannya nggak tadi Nggak nggak sadar ya. iya. Kapan dipukulnya udah jatuh aja gitu ya. Tiba-tiba aku sudah pingsan gitu ya. Itu orang olahraga tuh harus begitu. Benar-benar. Mesti berdoa dulu baru kita pukul. Dan Kasih juga minta doa ibunya. minta doanya dari masyarakat, dari mama dan sudah dan orang penontonnya itu semua diangkat berdoa untuk saya supaya harus menang. Ya saya harus menang. Saya harus pukul ronde ke-8, ronde ke-4 saya pukul dia jatuh dulu. Tekniknya tuh gitu. Ya. Ini yang waktu cerita nih waktu pertama jadi juara dunia. Iya. Pengalaman pertamanya banget ya Karina ya. Luar biasa. FYI ini Om Eli ini 12 kali juara. Wow. 12 Kali. Gak cuma satu kali guys. Sama kayak jumlah murid Yesus ya 12. Iya, angka cantik ya. Ya walaupun di sela-sela itu dari 12 kali itu ada kalahnya juga. Pernah kalah satu kali lawan Polanco ya. Polanco. Terus itu di tahun 1986. Kalau nggak salah 86 kalah lawan Polanco, tapi waktu tanding ulang dia rebut lagi. Rebut lagi jadi juara dunia lagi. Saya merebut dari dia lagi. Kemudian di tahun 87 kalah lawan Galaxy. Nah di situ orang pikir udah berakhir, banyak orang udah nggak expose lagi. Tetapi sesudah itu tanding lagi, bukan lawan Galaxy. Kan waktu lawan Galaxy hilang gelar. Hilang gelar juara dunia. Sempat hilang tuh waktu lawan Galaxy karena badan tinjunya beda. Om Eli kan di IBF, Galaxy WBA. Jadi gelar itu direbut dari oleh Galaxy sehingga IBF-nya kosong. IBF kosong ini diperebutkan lagi. Om Eli lawan orang Korea lagi. Akhirnya Om Eli rebut lagi juara. Jadi 3 kali merebut juara dunia IBF sehingga diberikan penghargaan dari Presiden IBF. 3 kali merebut. Luar biasa. Itu yang bisa aku nangkep sedikit ya, mungkin bisa share ke teman-teman. Jadi sebenarnya kalau mau sukses itu nggak cuma gigih di latihannya sih, mentalnya itu loh. Mental harus ya. Mental juara ya. Gimana caranya kita tuh kalah tapi itu tetap mau bangkit lagi ya Ci. Gigih untuk bangkit lagi, untuk gue bisa kok juara lagi kan gitu. Kadang kan ada trauma loh, kadang itu yang nggak semua orang bisa overcome gitu. Benar. Aduh gue udah pernah lawan dia nih, tapi terus kemarin gue kalah. Jadi kayak berusaha mereset semua dari nol. Gue nggak, yang kali ini oke, kemarin gue kalah, tapi hari ini gue nggak boleh kalah. Rebut lagi gelar itu nggak semua orang bisa loh. Dan itu tidak ada orang semua bisa. Dan itu waktu rebut itu dia pukul di ronde ketiga langsung KO. Wow, cuma 3 ronde langsung KO ya. Waktu lawan Polanco itu yang rebut dari Polanco 3 ronde langsung KO. Itu yang bisa teman-teman. Dia bawa dia punya dukung yang tua botak itu. Saya bilang dia goyang-goyang ring. Saya bilang wah nanti lihat kamu punya nabuayan. Betul ronde ketiga saya. Maksudnya disitulah ada campur di dunia tinju itu, di dunia tinju itu banyak kuasa kegelapan. Ada ya. Jadi kalau seperti lawan Polanco itu kan dia bawa dukunnya. Jadi ya di situ terletak bagaimana kita harus mengimani Tuhan kita ya. Kita campur tangan Tuhan ya. Kita campur tangan Tuhan benar. Karena kalau tidak minta campur tangan Tuhan, waduh, di dunia kegelapan itu ya ada yang menang iblis lah ya. Jadi Om Eli ini saya percaya walaupun doanya tuh nggak panjang, dia hanya berdoa, dia hanya melihat pada Tuhan. Berdoa 1-2 kata aja yang diucapin, tapi dia minta tolong Tuhan. Gitu loh. Jadi dia nggak doa panjang-panjang tuh nggak bisa waktu itu. Tapi dia tahu untuk menghadapi orang-orang seperti ini yang tadi dia bilang ada dukunnya, kuasa kegelapan. Nah dia nggak mungkin dukunnya juga ya mengadu dukun itu nanti
yang menang yang dukun yang kuat Iya, gitu benar, loh. betul. Tapi dia tuh cuman bilang Tuhan tolong aku gitu Yes. aja. Itu aja selalu yang Luar dia biasa. doain waktu dia mau tinju itu. Iya. Tuhan tolong saya gitu aja. Benar-benar. Dan benar-benar Tuhan selalu menolong ya. Yes. Ya ampun, puji nama Tuhan. Benar-benar Keren karena banget, keren. kita percaya Tante karena Tuhan tuh selalu ikut campur tangan ya Iya. dalam Betul. setiap pertandingannya Om Elias. Dan yang aku tangkap adalah yang dibilang sama Tante Rina, doanya nggak panjang-panjang tapi Ya. doa orang benar. Ya. Jika benar-benar didoakan Tuhan- itu besar Tuhan kuasanya. Yesus Dengan tahu yang hati didoakan. kita. Yes, Tuhan benar. Yesus. Betul, Dan betul. motivasi dan hatinya Om Iya. Elias tuh demi kemuliaan Kemuliaan Tuhan. Tuhan. Makanya Itu kemenangan aja. demi kemenangan tuh dikasih sama Tuhan. Dan Iya. Om satu lagi Mm-mm. yang aku suka juga ya. Iya. Ya, aku juga mengidolakan banyak orang. Iya. Maksudnya banyak petinju Petinju, terkenal iya. gitu ya. Tapi yang satu yang aku suka dari Om Eli, Mm-mm. kepolosannya. Oh iya. Sangat polos. Jadi Iya, dia iya, tuh iya. nggak ngoyo, Iya, benar. nggak janji-janji kosong, Mm-mm. nggak selalu. Tapi dia orangnya polos. Iya. Sepolos hatinya itu saya bisa melihat Iya, ke iya. hatinya. Jadi kalau dia bilang dia senang, dia suka, emang dia suka. Iya, iya, iya. Dia bilang dia cinta, itu nggak Itu neko-neko. bercinta, Jadi iya. aku percaya gitu loh bahwa orang ini akan menjadi suami yang baik. Yes, gitu loh. benar. yes. Walaupun dalam status tingkat pendidikan beda jauh ya. Iya. Aku seorang Dokter, dokter. ya. Orang selalu bertanya itu, Mm-mm. kok jadi milihnya seorang petinju, Iya, iya. seorang Elias Pikal yang pendidikannya jauh ya. Mm. Tapi orang tidak melihat bahwa Hati, aku ya. melihat hatinya. Betul, setuju. Ya. Itu yang lebih penting Itu yang daripada lebih penting. Benar. yang lain-lain gitu Benar. ya. Mm-mm. Betul, betul. Jadi dapat banget tuh feel-nya. Iya, iya. Karena aku lihat hatinya ini Yes. sangat polos. Iya, benar. Jadi dia nggak dalam di dunia tinjunya aja tuh jujur ya Tanya. jujur banget, jujur banget ya. Sampai ditipu-tipu orang pun dia Iya. tetap percaya gitu Wow. ya. Jadi ya Iya. sebagian besar dia Ada ya. ditipu Iya. orang ya kisahnya gitu ya. Iya, iya. Tetapi dia ini tetap punya prinsip. Yes. Prinsipnya dia tetap harus jadi juara dunia. Apapun itu dia tetap memperjuangkannya dengan tentu disiplin yang tinggi. Yes, benar. Satu sampai sekarang itu yang dia miliki adalah disiplin. Disiplin. Tidak pernah kendor Iya, disiplinnya. Tetap kemana-mana tuh harus on time. Yes. Maksudnya kita suka molor-molor ya. Tapi kalau dia enggak, On time banget ya Tan. ke kantor pun begitu, Oh. ke acara apapun selalu Iya, mau iya. on time. Yes. Jadi dia nggak pernah berleha-leha atau gimana-gimana Iya. gitu, enggak. Benar-benar. Jadi sesuatu banyak aku juga walaupun punya pendidikan tinggi, aku juga belajar. Iya, iya. Belajar dari seorang Elias Pikal ini sesuatu yang luar biasa berbeda. Iya, iya. Yang aku dapati sehingga kalau orang bertanya mengapa pilihnya Elias Pikal, ya itu aku Iya. bukan cinta aja loh, Iya, iya. cinta karena kita melihat kekuatan atau itu. Aku justru lebih melihat hati. Yes. Itu yang menjadi pegangan saya sampai saat ini dan kita bisa berumah tangga sampai saat ini dari tahun 88 berapa tuh? Berarti sekarang Iya, 36 36 tahun. 36 tahun. 36 tahun. Iya. 36 tahun pernikahan kita. Walaupun dengan Naik berbagai turun. masalah naik turun ya, Iya. tapi kita tetap stay Wow. bersama Tuhan Yesus. Wow, Amin, amin, luar amin. biasa. Aku ngedengerin bener terenyuh ya. Aku tuh ngeliat Iya. kayak Om Elias sama Tante Rina tuh setiap hari tuh tambah jatuh cinta terus karena masing-masing karakternya kita Iya. tadi ya, karena hatinya itu tadi ya. Dan aku juga percaya ya kayak yang dibilang sama Tante Rina, kenapa Tuhan sampai bawa Om Elias sampai 12 kali menang juara dunia, karena Tuhan juga ngeliat hatinya ya Ci. Bener yang Betul. dibilang Tante Rina Iya. tadi. Betul. Mungkin kalau dikasih ke yang lain ada kesombongan, Iya. dipakainya buat yang lain-lain. Tapi karena Tuhan yang paling tahu isi hati kita ya Om Tante. Jadi karena yang diceritain Tante Rina tadi ya, ada kemurnian ya, kepolosan hati dari Om Elias, makanya Tuhan kasih gelar sebagai juara dunia bahkan 12 kali menang itu
Karena tahu kalau Om Elias ini semua demi kemuliaan Tuhan, bukan untuk sombong-sombongan gila nih gue juara dunia nih gitu. Terus di luaran sana bebas mukulin orang gitu tuh udah nggak kayak gitu ya Om ya. Jadi luar biasa sih, ini benar-benar inspirasi banget ya. Mungkin kalau orang lain itu masuk kering gitu ya bertanding udah mikirinnya gue mau juara, abis juara gue mau ini, gue mau ini. Mungkin dari seorang Om Eli ini gue bertandingnya dalam nama Tuhan Yesus udah kayak gitu. Mungkin itu juga kan Tuhan melihat ya. Benar-benar. Tapi Tuhan benar-benar kok melihat hati. Iya, setuju. Ya gitu. Jadi aku juga lihat kepolosan hatinya, Tuhan juga kayaknya lihat kepolosan hatinya ya. Jadi yang semua yang kita alami itu Tuhan memproses kita ya. Tuhan memproses Om Eli ini juga dari dia nggak bisa berdoa sampai dia sekarang udah hebat bisa berdoa. Terus dia bisa memuji Tuhan dan udah ada beberapa lagu rohani juga yang di YouTube yang Om Eli nyanyikan. Ada di YouTube. Terus satu lagi hal yang paling penting yang di Om Eli yang merupakan kedisiplinannya sampai saat ini adalah membaca firman. Membaca Alkitab itu udah tiap hari seperti makan. Jadi dia baca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang, dan itu sudah lama, jadi sudah tidak bisa dihitung berapa putaran, berapa kali gitu loh. Itu yang mengubah seorang Elias Pikal. Maksudnya mengubah kalau di mata saya loh ya. Dulu dia nggak bisa sepandai bicara seperti ini loh. Walaupun sudah juara dunia, waktu wawancara tuh dia nggak pandai seperti ini ngomongnya gitu. Tapi sekarang ini itu berkat baca Alkitab. Tiap hari baca tiap hari. Saya bilang ngerti nggak ngerti baca aja. Iya benar Tante. Ya itu pekerjaan Roh Kudus. Seorang pun nggak tahu. Setuju. Akhirnya dari dia membaca Alkitab, dia bisa menyanyi, dia bisa berdoa, dia bisa berbicara. Gitu kan. Itu yang luar biasanya. Jadi teringat Daud ya aku. Karena kan Daud itu setiap hari dia membaca dan merenungkan firman Tuhan, bahkan sampai 7 kali loh dia punya waktu doa gitu, menyembah, memuji Tuhan. Mungkin ya Om Elias ini mungkin tokoh inspirasinya dari Alkitab, apa mungkin Daud juga ya, dia kan saya lihat di situ. Iya benar ya Om. Luar biasa. Karena dia kan orangnya biasa sederhana aja. Sederhana banget gitu ya. Hobinya dia tuh cuma menyenangkan Tuhan, merenungkan firman. Cuma jaga gembala domba 3 ekor aja tuh dia main. Iya benar. Dan Daud itu kan udah biasa ya, dia kayak ada singa menerkam hadapan. Itu kayak Om Elias tinjunya juga ada yang pakai kuasa kegelapan, yang pakai dukun, akhirnya Tuhan memberikan kemenangan gitu ya. Tapi ada satu yang aku juga penasaran nih Om. Aku kan ngelihat dari tadi Tante Rina tuh begitu sayangnya sampai loh ke kita ya. Kita yang ngedenger tuh tahu banget cinta kasihnya, bahkan kayak Tante Rina tuh sebegitunya support banget sama Om Elias. Nah, apakah ada momen yang mungkin Om Elias tuh pernah sempat down, tapi Tante Rina sebagai penolong ini yang ngebangkitin lagi, salah satunya mungkin ngerebut gelar juara itu lagi berkat support dari Tante Rina yang nggak pernah Om Elias lupain? Saya memang sudah begitu tamat mengharap Tante Rina si saya nih cuma hanya berdoa aja buat saya. Supaya saya bisa dapat semangat. Ada istri damping. Iya, penolong yang setia ya Om ya. Jadi benar-benar waktu terutama waktu udah kalah kan ya. Kalau kalah down banget. Pasti down kan Tante. Down banget. Siapapun itu down banget. Ya, pasti sih. Dan pada saat kalah, terus pada saat kehilangan gelar terakhir itu di Amerika ya. Terus sesudah itu orang sudah tidak peduli. Nah, disitulah saya selalu mendukung untuk tetap bisa bangkit dan walaupun tidak juara dunia, tetapi dia tetap bisa percaya diri bahwa ada aku. Walaupun orang lain meninggalkan, tapi tetap ada saya. Dan tetap ada Tuhan Yesus. Itu aja yang sering saya ingatkan gitu. Jadi tidak usah berpaling pada dunia, tetapi tetap melihat Tuhan Yesus dan segala pemeliharaannya dan yang kita alami sampai saat ini terus mengalami Allah dalam hidup kita.
Wow. Bener-bener. Aku sampai merinding dengarnya, luar biasa ya Tante Rina ya. Pengen kelas tutorial bener, khusus jadi keluarga gak sih udah saatnya. Bener-bener jadi istri yang baik banget ya. Kadang tuh mendukung suami ya, maksudnya tuh susah sih Tante. Maksudnya nggak semua orang tuh bisa gitu. Bener-bener. Bahkan istri Ayub aja ya kan, Ayubnya lagi down, Malah ditinggalin gitu kan. bikin suaminya tambah ini ya Ci ya, bener-bener. Kadang tuh kalau aku kan mungkin share aku juga sudah menikah ya Tante. Kadang dokter tuh, juga sama dokter ya. Mungkin dalam kadang tuh kalau suami down tuh ya mungkin kita tuh kadang ikut down, jadi belum tentu bisa saling nguatin. Misalnya kadang kita juga down ya, kenapa dia jadi begitu kan, kadang adalah sedikit perasaan kayak gitu, tapi Tante Rina memilih untuk tetap jadi kekuatan gitu ya. Enggak, aku mau tetap dukungan gitu ya. Bener-bener. Itu enggak semua orang bisa, keren sih. Bener-bener. Ya karena kalau kita istri nggak mendukung siapa lagi? Iya, betul. Kalau waktu ada mamanya mendukung. Mamanya adalah sosok ibu yang sangat luar biasa mendukung, ya gitu. Walaupun pertamanya nggak setuju untuk Om Eli ini bertinju, tapi akhirnya mamanya mendukung setelah lihat dia bisa jadi juara dunia. Tadinya mamanya masih ragu-ragu, apa dia bisa gitu loh, apalagi mau main sama orang-orang luar lebih tinggi gitu ya, lebih segala-galanya daripada dia gitu ya. Tapi akhirnya mamanya setelah lihat dia berhasil, akhirnya mendukung terus. Jadi mamanya juga selalu mendukung juga dengan doa, bahwa selalu berdoa. Memang kehidupan kita selalu diajarkan dari dulu untuk terus berdoa. Untuk terus berharap pada Tuhan gitu ya. Ya walaupun tingkat imannya berbeda-beda, tapi aku merasa sekarang makin hari makin tua, makin imannya harus makin teguh. Yes, setuju. Luar biasa ya. Jadi walaupun digoncang oleh keadaan apapun, kita harus bisa pastikan bahwa ketika Tuhan Yesus balik ke dunia, dia mendapati iman itu di kita. Yes, setuju banget. Aku tetap percaya itu aja. Itu yang kita usahakan supaya kita tetap ada. Dan tetap stay bersama Tuhan Yesus. Benar, setuju. Dengan juga kita semua keluarga sudah menjadi ikut Tuhan, melayani Tuhan. Ya, anak saya sudah jadi pendeta lagi. Wow. Tuhan ya. Dan semua ikut. Kalau ada pelayanan mana tuh kita tetap hadir di situ terus. Karena Tuhan sudah dipakai kita, dan kita harus ikut jalan Tuhan terus. Ya, supaya jangan kita putus asa. Ya. Jadi dua-duanya, yang satu pendeta, yang satu juga. Enggak. Oh, yang satu kerja. Satu masih masih kerja ya. Satu bukan pendeta, yang pertama aja pendeta. Pertama. Saat ini kesibukannya berarti sekarang melayani ya Om. Iya, kita sekarang melayani Tuhan. Iya, ada acara di mana kita jalan, gitu ya. Kita pelayanan di penjara-penjara di mana aja. Oh iya betul. Penjara-penjara juga. Iya. Nah, itu bisa diceritain nggak sih Om tentang waktu pelayanan di penjara gitu ya? Apalagi mungkin yang di penjara tuh tahu nih, wah Om Elias nih gitu ya. Mungkin mereka kan jadi lebih respect gitu ya. Supaya saya kasih mereka kalau mau ikut Tuhan harus baca firman setiap hari, harus berdoa minta dari Tuhan supaya Tuhan kasih jalan keluar untuk bagi saudara-saudara yang dalam penjara tuh supaya bisa cepat keluar. Tapi mereka jangan cuma baca dengar puji-pujian saja, tapi harus lakukan firman setiap hari, berdoa minta dari Tuhan. Itu saja yang saya harap mereka cepat keluar dari penjara itu. Hukuman besar, hukuman kecil, yang penting Tuhan sudah atur. Nanti lihat siapa yang penghati yang baik, pasti Tuhan kasih keluar. Luar biasa ya. Nah terus kalau dari Tante Rina nih, tadi kan tentang cerita hidupnya Om Elias ya. Tante Rina sendiri kan tadi sempat ngomong gitu ya, adanya perbedaan pendidikan. Itu awalnya orang tua Tante Rina apakah pernah ada kayak keberatan gitu waktu awal Tante Rina bilang, "Pak, saya yakin nih kayaknya yang jadi calon suami saya nih Om Elias nih," gitu. Apakah sempat ada kayak perdebatan gitu? Dari waktu pacaran sudah tidak disetujui. Jadi akhirnya sampai menikah pun tidak dihadiri oleh orang tua. Jadi ya ini saya sendiri sih, dari hati saya sendiri udah bertekad memilih Om Elias. Ya udah itu aja gitu loh. Karena saya udah rasa bahwa saya ini memang mungkin sudah ditentukan untuk dia kali ya. Jadi itu saya selalu feeling saya gitu ya. Jadi saya udah merasa. Jadi walaupun orang tua saya nggak setuju, saya harus ambil tetap
keputusan bahwa saya tetap harus menikah dengan dia. Karena dalam banyak hal saya tahu saya harus membantu dia. Jadi saya harus mendukung dia, membantu dia dalam pendidikannya yang itu ya aku ada untuk melengkapi gitu. Bener. Jadi saya begitu, saya ambil posisinya seperti itu. Saya pikir kalau bukan saya mungkin tidak tahu siapa lagi kan gitu ya. Tapi kalau mungkin kalau aku yang ditentukan oleh Tuhan, mungkin ya walaupun orang tua tidak merestui, tetapi aku bisa jadi sesuatu bagi seorang Elias Pikal yang di waktu itu dia masih jadi juara dunia loh. Jadi waktu kami menikah itu tahun 88 masih jadi juara dunia. Itu sudah kalah dari Galaxy tapi sudah merebut dan sudah jadi juara dunia. Tahun 88 itu kita menikahnya. Wow, jadi memang mungkin tante juga ada kayak semacam Roh Kudus kan ngomong ya Ci, yang kayak emang pasti, ini jodoh kamu gitu ya. Jadi mungkin Tante Rina pun udah bawa doa dan mungkin tetap dikasih Tuhan kemantapan hati untuk melangkah bareng sama Om Elias gitu ya Tante. Karena saya itu melihat bahwa harus ada yang mendampingi. Dan yang mendampingi itu nggak boleh salah. Betul gitu loh. Dia waktu itu kan jadi juara dunia. Orang maksudnya sedaerah saya. Nah kalau kita tidak didampingi, itu banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang lain yang menyesatkan. Memang sudah banyak tersesat juga sih. Ya artinya maksudnya yang manajernya, yang promotornya, ya itu karena mereka tahu dia kurang berpendidikan, mereka selalu berbuat suka-suka mereka gitu loh. Maka itu jadi saya udah melihat semuanya itu. Maka itu saya ambil keputusan, ya walaupun orang tua saya nggak merestui, saya tetap akan maju. Saya tetap akan bersedia menjadi pendampingnya. Karena saya lihat itu kepolosannya, kejujurannya dimanfaatin oleh orang. Ya namanya juga orang dunia ya. Nah tidak semua orang kan bisa mengerti, bisa orang mau nolong tetapi ya dari versi mereka yang kita juga nggak tahu. Nah di situ yang saya ambil suatu tekad bahwa saya harus tetap mendampinginya. Ya dan janji Tuhan, janji kita dalam pernikahan itu sehidup semati itu yang saya pegang di dalam hidup saya. Walaupun nggak selalu kita enak loh. Juga dalam perjalanannya sungguh naik turun gunung, up and down gitu ya. Naik turun gunung dan lembah, tetapi saya percaya kok. Maksudnya udah menjadi ketetapan saya. Apapun yang harus saya alami dalam hidup bersama Om Elias ini, ya udah kita jalani aja. Toh ada Tuhan kan. Betul, setuju. Dan aku selalu merasa Tuhan itu sayang sama aku. Amen. Gitu aja. Simple kok. Simple. Jadi sampai sekarang tuh kita ngalamin kemurahan Tuhan tuh karena Tuhan memang sayang sama kita. Gitu aja. Mungkin itu ya bisa kita pelajari juga nih, bahwa berjalan bersama Tuhan itu bukan berarti gak ada masalah. Tapi walaupun di tengah masalah kita tuh diberikan Roh Kudus dalam hati kita, kita tahu bahwa ini langkah yang benar. Walaupun sekeliling kita tuh gak setuju dengan itu, walaupun terasanya susah, tapi ada ketenangan di dalam Tuhan. Amin. Benar-benar itu benar-benar. Dan kita tahu yang ada di dalam kita itu maksud kita juga baik. Ya, gitu loh. Maksud kita, tujuan kita itu menjadi maksud saya menjadi pendampingnya itu tuh ada yang baiknya. Dan Om Eli pun tahu itu. Om Eli tahu bahwa saya itu bukan cewek-cewek yang juga banyak cewek yang ikut dia loh. Pasti ya Tante. Juara dunia gitu ya Tante. Siapa yang gak mau gitu ya. Juara dunia gitu kan. Artis-artis lagi saya senang. Iya. Dan mungkin Om Elias juga jadi tahu ya mana cewek yang benar-benar mencintai Om Elias dan mana yang mereka kalau banyak kan cewek sekarang kan cuma hanya perlu ini aja. Coba butuh ini aja ya. Ini tapi gini-gini. Gak gitu aja, bukan gini tapi begini. Sedangkan Tante Rina begini, kalau yang lain begini. Luar biasa ya. Jadi yang aku juga tangkap di sini benar kata ya dunia mengakui ya
di balik keberhasilan seorang pria ada wanita hebat yang mendampingi. Betul. Dan aku percaya banget ini memang rencana Tuhan yang indah ya. Jadi memang Om Elias ini ditakdirkan bersama Tante Rina gitu ya. Dari awal aja motivasi Tante Rina mau bersama Om Elias karena aku mau jadi pendamping dia gitu. Jadi mau jadi penolong yang kuat karena tahu dengan gelar juara dunia ini pasti banyak cewek-cewek yang lengket-lengket itu tujuannya bukan untuk menjadi pendamping yang benar-benar baik gitu ya Om ya, tapi cuma untuk memanfaatkan aduh siapa sih yang gak mau jadi pacarnya juara dunia gitu ya. Kebanyakan orang iya kan Om, jadi cuma mencari pamornya gitu ya. Dan aku percaya karena Om Elias ini juga mengandalkan Tuhan, Tante Rina juga orangnya takut akan Tuhan, akhirnya ada Roh Kudus yang menyatukan kedua hati ini gitu ya Ci. Jadi sweet banget. Ini beneran gini loh, bukan begini ya. Kata aku juga gini ya, mungkin seorang Om Elias itu mungkin punya hati yang murni, hati yang baik. Itu juga menarik orang yang baik juga Tante Rina. Tante Rina pun seperti itu, orang yang pure hatinya kan tidak tanda kutip tidak ada niatan untuk menyalahgunakan apapun gitu ya. Tante Rina yang baik ini juga menarik Om Elias yang baik. Jadi kalau aku bilang juga ya, mungkin jodoh itu cerminan dari diri kita setuju mirroring jadinya. Makanya kalau hubungannya toksik nih guys, pendengar di rumah, apakah gitu apakah kita ya jangan-jangan yang toksik menarik orang yang toksik. Benar-benar aku setuju. Karena Tante Rina buktinya bisa nih walaupun dapat petinju juara dunia tapi tidak toksik ya kan. Betul. Jadi pendamping yang benar-benar baik ya. Betul. Benar-benar apa namanya soulmate kalau kata aku iya benar. Dan mungkin cinta kayak gini udah jarang ditemukan ya di Gen Z di tahun 2024 ini guys. Tapi Om Tante denger gak sih istilah toxic relationship? Gitu ya, hubungannya nggak sehat gitu ya, gitu. Iya benar ya. Mungkin ada pesan nggak sih buat Om sama Tante, buat anak-anak Gen Z khususnya Ci, yang mungkin pacarnya udah KDRT, pacarnya mungkin pacarnya bukan petinju udah mukulin bukan petinju, juara kelas dunia nggak mukulin lah istrinya. KDRT petinju aja nggak pernah pukul istri, apalagi pukul pacar lagi. Aduh. Coba Om Eri kasih pesan dulu. Kasih pesan Om buat yang suka KDRT Om. Kasih pesan untuk yang muda-muda. Gimana tuh? Om. Jangan lihat ini aja. Ini lagi kan. Ini. Saya pesan adik-adik yang muda-mudanya sekarang ini harus berdoa dan untuk kalau punya cari istri, pacar atau istri jangan cari yang ada ini. Betul. Harus cari hati yang bisa bersama-sama dengan istri dan pacar yang sama-sama pacar bersama harus punya banyak berdoa hati dan berdoa harus Tuhan bisa atur, bisa kasih berdoa punya perjalanan masa depan pasti akan berlanjut. Iya, benar setuju. Yang penting tuh hati memang. Itu memang Bapak kita aja bilang itu dari hati kalau kita. Betul. Jadi kalau dari saya sama, saya juga berharap ke depan ini adik-adik kita generasi yang selanjutnya ini jangan terlalu melihat pasangan itu harus mempunyai uang atau kaya. Harus juga sih, bukannya enggak juga. Tidak dipungkiri juga ya. Karena itu butuh juga kebutuhan. Tetapi satu yang penting, mari kita temukan jodoh kita yang seiman. Satu. Yang satu itu. Yang kedua, harus menemukannya kalau bisa di dalam gereja. Amin. Karena kalau di luar gereja cerita bisa lain-lain lagi. Oh iya benar. Terus yang ketiga, kalau bisa minta petunjuk Tuhan. Setuju. Jangan kita mengikuti keinginan mata. Kalau keinginan mata kita tentu mau lihat, waduh, ganteng apa enggak ya? Enggak cocok. Kalau saya ikut keinginan mata, Om Eri ini enggak masuk loh. Enggak masuk nominasi saya. Tapi saya mengikuti hati. Itu yang penting ya. Itu yang paling penting. Jadi itu tips saya. Wow, tipsnya luar biasa ya. 36 tahun. Iya, 36 tahun loh rumah tangganya diberkati Tuhan gitu ya. Dan ini juga mungkin pesan yang tadi Ci Jana juga mau sampaikan ya. Jadi buat anak-anak Gen Z khususnya, kalau misalnya kita itu memang orangnya baik, orangnya takut akan Tuhan, seharusnya kita dikasih Tuhan tuh jodoh yang takut akan Tuhan juga. Jadi semisal saat ini kita bertemu sama orang yang dia toksik, dia
mungkin kasar gitu ya Tante ya. Dia mungkin KDRT, selingkuh. Nah, kembali lagi kita punya akal budi ya sebagai manusia. Harusnya kita tinggalkan. Jangan kita stuck di situ karena yang dibilang Cici tadi, jodoh cerminan diri. Kalau kita memilih bertahan, ya nanti kita yang ikutan toksik gitu ya. Jadi jangan sampai kita bertahan gitu dalam suatu hubungan yang itu udah tahu ini racun, namanya racun harusnya dilepeh ya. Iya, dibuang, dijauhkan. Jadi jangan sampai stuck di situ ya. Ya mungkin itu yang bisa kita pelajari kalau aku hari ini ya podcast ini ya singkat padat jelas gitu ya, berbobot gitu. Iya, berbobot banget. Jadi mulai dari kegigihan seorang juara dunia petinju ya, kelas dunia guys. Nah, sampai ke menemukan pendamping dan bahkan tuh pendamping istrinya itu sangat berperan di dalam keberhasilannya ke depan-depannya seperti itu. Sumpah ini benar-benar memotivasi banget ya. Jadi cerminan diri. Semoga bahagia selalu Om Tante. Doakan kita juga supaya kita bisa semuanya. Kita bisa ini ya sukses kayak Om Eli sama Tante Rina gitu. Oke, ini kayaknya kita udah di akhir podcast gitu. Gak terasa ya, Ci? Gak terasa ngobrolnya. Gak terasa. Sudah 45 menit ya. Asik banget ya saking asiknya. Iya, mungkin gini kita tutup podcastnya. Nah, mungkin kita mau minta Om Eli atau Tante Rina bisa berdoa untuk kita semua dan jemaat di rumah untuk menutup podcast ini. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukuran berterima kasih Tuhan. Kalau kami bisa hadir di podcast ini Tuhan. Amin. Engkau sudah memakai kami Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Bapa kepada setiap orang yang mendengar podcast ini. Biar mereka Tuhan dapat melalui segala kehidupan mereka dengan berharap dan percaya hanya pada Tuhan. Fokus tetap pada Tuhan supaya mereka melihat Allah dalam kehidupan mereka. Allah yang bertindak, Allah yang bekerja, Allah yang turun tangan, dan Allah yang melakukan mujizat-mujizat. Ya Tuhan, kami hanya percaya itu terjadi karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya Tuhan, melalui podcast ini yang lemah iman dikuatkan. Yang putus asa mendapat jalan keluar. Yang sakit pun disembuhkan. Karena Tuhan Yesus kita itu dahsyat. Ya, dahsyat dan melebihi segala Allah. Dan bersamanya kami lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Karena Ia sendiri yang menginjak-injak setiap lawan kami berperkara. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Engkau membela setiap kami. Kalau Engkau membela hamba-Mu dan rumah tangga hamba ini, Engkau juga pasti membela setiap orang dalam rumah tangga masing-masing yang menonton podcast ini. Sehingga semua diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus dari kekal hingga kekal. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you banget buat jemaat yang ada nonton. Terima kasih juga untuk Om Eli Spikal dan Tante Rina. Semoga terus diberkati, terus maju, terus sukses, terus sehat. Oke, dan teman-teman jangan lupa ya follow, like, dan subscribe. Bagiin ke teman-teman semua, bagiin ke papa, mama, tetangga, arisan ibu PKK yang terutama yang mengenal nih ya Om Eli Spikal. Oke, sampai ketemu di Crown Podcast selanjutnya. Bye-bye. Tuhan memberkati. God bless.